Bismillah, tahukah Anda bahwa ragu terhadap rezeki adalah salah satu bentuk penghinaan kepada Allah? Di bagian kedua ini, Ustadz Parminto melanjutkan rahasia menjadi wali Allah dengan membahas sifat ridha terhadap takdir dan keyakinan mutlak pada rezeki layaknya seorang bayi, plus sebuah kisah mengejutkan dari Imam Syafi'i tentang gaji yang beracun bagi keluarga. Angel napa mboten Bu Ibu? Gampil nanti dia. Itu Pak. Yang pertama tadi ya, memaafkan. Angel napa mboten Bu Ibu? Gampil nanti dia. Itu Pak. Yang pertama tadi ya, memaafkan. Gampang memaafkan. Dan sifat ini kita bawa sampai kemudian dewasanya kita, tuanya kita, itu akan menjadikan kita sebagai wali Allah, kata Imam As-Satibi. Dan sifat yang kedua, kata beliau, adalah anak-anak itu ketika mungkin beliau itu sakit, ya, maka anak-anak ini tidak pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah atas takdir sakitnya. Itu sifat anak-anak, Pak. Makanya kalau anak ini mungkin pas lagi demam gitu, paling anak-anak itu ya coba diam, walaupun mungkin kadang nangis, tetapi saat itu kemudian dia tidak pernah akan menyalahkan siapapun. Ya mungkin dia nangis, rewel, tapi dia berterima konsekuensinya dan dia kemudian istirahat dan dia tidak main lagi dan tidak menyalahkan Allah. Maka sifat kedua inilah kalau dibawa sampai kemudian dewasa, tua, ya tidak gampang nyalahni Allah, ridho terhadap takdir apa yang Allah turunkan, maka sifat ini yang akan menjadikan seseorang dicintai menjadi wali Allah. Maka ternyata ketika kita setelah dewasa, faktanya Bapak Ibu sekalian, belum tentu kemudian kita bisa melakukan hal yang kayak gitu. Sehingga kita mudah mengatakan Allah kok gini, Allah jahat sama saya. Gampang sekali kemudian menyalahkan Allah, seakan-akan kita tidak gitu terhadap apa yang Allah takdirkan pada diri kita. Ini yang mengganjal. Ya. Maka kalau sakitnya kita, apapun yang Allah turunkan kepada kita, kemudian kita ridho, maka sakit itu, hal yang itu akan mendatangkan kebaikan ganjaran nanti di akhirat. Makanya kata Rasulullah, ada ahlu afiat, ada ahlul musibah. Ya. Yang ahlu musibah ini saat di dunianya itu nggak pernah kemudian merasakan bahagia. Isinya mau ya sulit, susah, sedih. Tapi nanti pada saat kemudian si ahli musibah ini diminta oleh Allah kepada malaikat untuk menghisap, maka kemudian malaikat menghisap mengatakan kepada Allah, ya Allah, pada si fulan yang di dunianya nggak pernah merasakan kebahagiaan, kesenangan, tidak ada sedikit pun alasan untuk kemudian dia akan tidak masuk surga. Maka orang ini kemudian akan diberikan 3 ganjaran oleh Allah. Allah akan memberikan khairan, dan khairan itu adalah surga. Kemudian Allah akan memberikan afiah, dan afiah itu adalah kekuatan menggantikan kelemahan-kelemahan saat kehidupannya di dunia, dan Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi, mansilah, yaitu tempat yang paling tinggi di surga Allah. Itu bagi orang yang ketika diberikan apapun di dunia ini tapi dia gitu, tidak mendapatkan, tidak mencela, tidak menyalahkan Allah dan sebagainya. Dan itulah sifat anak-anak. Maka anak itu gampang bahagia, tidak pernah menyalahkan siapapun, ya. Dan inilah istimewa. Dan itulah ternyata resep untuk menjadi kekasihnya Allah. Bapak sekalian, kita sampai seusia kita hari ini, kata kesulone nopo kata senenge. Kadang Siti mawon dikasih panas, kesulo, dikasih Jawa, kesulo. Ya, ini yang kemudian menjadikan kita istighfar, mohon maaf kepada Allah. Dan itu yang menjadikan kita jauh. Kadang kemudian Allah tidak menurunkan pertolongannya sebagai wali Allah tadi. Dan yang ketiga, kata Imam As-Satibi,
Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, menjadi seorang walinya Allah, Imam As-Satibi mengatakan bahwasanya sifat yang terjadi pada diri anak kecil itu kalau buka mata di sini mung senang, mau tidur di sini ya mung senang. Dengan mau tidur atau buka mata bangun tidur dia yakin mesti kok anak panganan. Tidak akan pernah ragu terkait dengan rezeki yang dia dapatkan. Ini sifat anak-anak. Anak-anaknya wonten mboten Pak, sing stres, depresi, mikir nih golek pangan. Wonten mboten Pak? Anak-anak loh ya. Ini maknanya bahwasanya tidak pernah ragu tentang konsep rezeki yang Allah turunkan. Itu sifat-sifat anak. Dan kalau ini nanti dibawa sampai dewasa Pak, boten ragu pilih apapun yang Allah sudah takar kepada kita, itu pasti Allah tidak akan pernah membelokkan. Dan kita semuanya pasti sudah diukur oleh Allah dan tidak akan pernah salah. Nah, tapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, setelah kita dewasa, setelah kita tua, kadang kita masih tidak mau terima, masih menanyakan kepada Allah dan seterusnya. Maka sifat itu tidak pernah ragu terhadap konsep rezeki yang diatur oleh Allah inilah yang akan membawa kita mendapatkan cintanya Allah. Karena Allah pasti memberikan rezeki, kata Imam Makhul gitu ya. Bahkan sampai kemudian dikatakan seorang bayi yang ketika di alam rahim tempatnya sudah sempit, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, maka seorang bayi ini sudah sadar sekali akan mendapatkan rezeki yang dimakan oleh ibunya, yang diminum oleh ibunya itu nanti akan berjalan melalui tali pusar. Dan seorang anak kecil yang di dalam rahim yang tidak punya apa-apa, tidak bisa bergerak, itu yakin tidak akan ada putus rezekinya. Tapi kemudian Imam Akhul mengatakan begitu anak tadi dilahirkan, kemudian diputus tali pusarnya, maka ada sebab kenapa kemudian dia sampai menangis. Salah satu sebabnya katanya ya pada saat dia mulai berpikir bingung, tali pusarnya dipotong, kemudian mana sumber rezekinya? Ya ternyata begitu kemudian anak bayi ini diangkat, didekatkan kepada ibunya dan kemudian menyusu kepada ibunya, baru kemudian tenang, diam. Ternyata satu pintu rezeki yang ditutup oleh Allah, maka Allah menggantikan dua pintu rezeki. Bahkan bisa memilih. Dan ketika sudah 2 tahun lengkap, sumber rezekinya dari air susu ibunya diputus, awalnya mungkin tantrum, bingung, ya. Tapi bingungnya tantrumnya anak yang disamping itu paling hanya 2, 3 sampai 7 hari. Nah, setelah itu kemudian dihadapkan pilihan-pilihan yang banyak, ada sayuran, ada daging, ada macam-macam yang kemudian baru sadar ternyata rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak sekalian, ini yang ketiga yang mungkin banyak hal yang saat ini kita perlu pahami. Ya. Kenapa kemudian kita itu merasa jika diri kita itu sudah mendapatkan banyak, tapi ternyata masih saja berpikir bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu masih kurang. Masih kemudian mencari hal-hal yang tidak-tidak. Makanya hari ini tadi Pak, saya tidak mengatakan siapanya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti ya, sampai nilai uang kalau diuangkan itu 573 miliar. Nah, 573 miliar itu duit nomor Pak. Nah, itu uang 573 miliar akhirnya digeledah dan ditemukan di sebuah rumah di Sentul, Bogor. Duit itu ora jelas duit sinten. 573 miliar. Sinten sing nantos pegang ya terus sak miliar wis. Pak Hati. Ya. Dan itu ternyata ada. Kenapa hal itu kemudian bisa terjadi? Maka kalau kita menjadi walinya Allah, maka akan selalu dibersamai oleh Allah
dan akan dijaga, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Maka kalau sampai ada yang ragu Bapak Ibu sekalian terkait apa rezeki yang Allah turunkan kepada kita, maka berarti kita itu sampun menghina Allah, Pak. Kalau kita ada keraguan, Pak, engkau rezekiku piye, engkau manganku piye gitu. Maka Imam Sa'tibi tadi mengatakan ini sudah bentuk penghinaan kepada Allah. Karena Allah sudah mengatakan wa ma min dabbati fil ardi illa Allahi rizquha. Apapun yang Allah sudah ciptakan itu semuanya rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Kalau kita kok merasa ragu, merasa takut nanti kalau ditinggalkan oleh Allah, kata beliau ini sudah melakukan penghinaan kepada Allah. Ya. Padahal Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya. Kalau kita kemudian ragu terhadap Allah yang memberikan kekayaan kepada kita, ternyata menghina Allah itu bukan saja ketika menghina syariat adzan, menghina sholat, menghina Rasulullah, enggak. Ternyata salah satu bentuk menghina Allah itu adalah ragu terhadap rezeki yang Allah telah jamin kepada diri kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu hati-hati. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, la yamutu ahadakum hatta tastawi fi rizquha. Allah itu tidak akan pernah mematikan hambanya sampai Allah itu menyempurnakan rezekinya. Jadi sesungguhnya Ibu Bapak sekalian, ulama salaf itu mengatakan dari beberapa riwayat, kita itu setiap hari ada yang menyebutkan 3 kali, 5 kali, 7 kali, bahkan sampai 99 kali ditemui sama malaikat-malaikat Allah. Salah satunya adalah malaikat Israel, malaikat yang akan ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Dan yang malaikat itu mengatakan, kalau kita ditemui pagi, akan dibuka catatan-catatan tentang rezeki kita. Kalau di pagi itu saat ditemui rezeki kita masih ada, dilewati dia. Siangnya nanti kemudian dia akan ditemui, dilihat catatan-catatannya, kalau siang itu rezekinya masih ada, lewat dia. Tapi ketika kemudian ditemui lagi di malamnya, ketika dilihat catatannya sudah habis rezekinya, maka malaikat akan mencabut ruh kita. Dan saat ruh itu dicabut, Bapak Ibu sekalian, malaikat itu masih ada di situ dan kemudian mengatakan, jangan salahkan saya, karena saya, malaikat ini mengatakan, saya hanya melaksanakan tugas. Dan kalaupun tidak dicabut ruhnya, maka tidak ada alasan buat kita untuk melanjutkan kehidupan. Ini rezekinya. La yamutu ahadukum kata tastawi fi rizquha. Jadi kalau kita rezeki kita masih belum habis pol, maka Allah pasti akan tetap menjamin kehidupan kita. Ada seorang ibu-ibu yang saat itu kritis, sudah dihubungi sama keluarga-keluarganya, Mbah Him pun kritis, Bu Im pun kritis. Tapi qadarullah Pak, saat kemudian awalnya sudah lemes, nggak bisa apa-apa, kemudian langsung sadar. Dan kemudian mengatakan kepada anaknya, Nduk, aku mbok digolek nih, pengen maem, saya mbok digolek nih sak mangkok soto ae. Maka kemudian dicarikan itu sama anaknya satu mangkok soto. Dan begitu kemudian dilahap makan itu satu mangkok soto, begitu selesai, ternyata tidak lama kemudian meninggal, dicabut ruhnya oleh malaikatnya Allah. Berarti saat kritis Allah belum mencabut ruhnya karena rezeki ini seono sak mangkok soto. Ya. Maka Ibu Bapak sekalian, ini yang ketiga. Maka kalau kita sampai mengatakan di dalam diri kita keraguan atas apa yang dijamin oleh Allah, maka hati-hati, kita termasuk sudah menghina Allah. Kalau kita sudah menghina Allah, Pak, tidak saja kemudian Allah akan menjauhkan diri kita atas keberkahan Allah, tetapi Allah akan menjadikan sifat-sifat kepada diri kita yang biasa kita lakukan. Yang pertama, kita akan tidak peduli lagi, Pak, dengan halal dan haram. Kita akan mencoba, yang penting aku oleh.
Kalau kita sudah ragu Pak, akan bagaimana nanti akan Allah jamin rezeki saya, maka kita akan berpikir nggak peduli halal nggak peduli haram. Makanya kalau ada seorang suami, bapak-bapak datang ke Imam Syafi'i, tanglet beliau kepada Imam Syafi'i, curhat kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, kula niku kagungan garwa, kagungan anak 3. Kula badhe nyuwun nasihat dumateng panjenengan, pilih saat setiap bulan saya sudah bekerja dan saya pun juga mendapatkan gaji dalam 1 bulan itu. Tapi sampai dengan hari ini istri saya dan anak-anak yang 3 itu nasihatnya sulit, tatanannya angel, diomongi nggak gugu-gugu. Keng nopo ya Imam Syafi'i, saya minta petuahipun panjenengan. Maka kemudian Imam Syafi'i ini kan usia 7 tahun sudah hafiz Quran, usia 13-15 tahun sudah jadi mufti. Pak. Nah itu geni gitu. Pak. Maka kemudian Imam Syafi'i menyatakan, ya kamu setiap bulan ini gaji ini piro? Maka kemudian dia jawab, ya Imam Syafi'i, saya ini setiap bulan membawa pulang take home pay saya 5 juta rupiah, katakan seperti itu Bapak sekalian. Ya, kalau begitu nanti setelah datang dari sini jenengan ngadep atasanmu, pimpinanmu, sampaikan kepada pimpinanmu yang biasanya 1 bulan kamu bawa pulang 5 juta, minta nanti kepada pimpinanmu besok bulan depan supaya yang 5 juta itu dikurangi 1 juta. Panjenengan menjadi membawa pulangnya 4 juta. Umpami jenengan sing dadi piantun bapak-bapak sing curhat dengan Imam Syafi'i pripun, Pak? Saya punya istri, punya 3 anak, setiap bulan bawa 5 juta, nyun nasihat Imam Syafi'i karena selama ini istri dan anak-anak sulit diatur. Tapi nasihat Imam Syafi'i ya wis nek ngono jenengan mara ning bosin jenengan, sasi ngarep gajine jenengan kon ngurangi dadi 4 juta. Pripun Pak Aryadi lek ngenten iki? Iki Imam Syafi'i iku dimintai nasihat, solusi malah ngasih masalah. Tapi namanya Imam Syafi'i, ya, maka bapaknya tadi juga mengatakan siap akan saya lakukan. Maka kemudian disampaikan kepada pimpinannya dan mengatakan sebagaimana Imam Syafi'i katakan. Lalu kemudian setelah 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah Pak, ternyata ada perubahan dari sikap istrinya. Tapi ternyata anaknya juga belum berubah. Maka kembali lagi kepada Imam Syafi'i dan mengatakan, wahai Imam Syafi'i, alhamdulillah istri saya sudah berubah. Tapi anak-anak kami yang 3 itu masih sulit diatur. Iya. Bagaimana ya Imam Syafi'i? Ya wis nek ngono balik oneng bosmu meneh sing 4 juta kuwi sasi ngarep kon ngurangi lagi 1 juta. Jadi jenengan nggo mulih engko setelah ini bulan depan 3 juta. Tambah bingung napa mboten, Pak? Karena Imam Syafi'i dijalankan nasihat itu dan alhamdulillah Pak, ternyata kisah ini disebutkan di dalam salah satu kitab beliau, Imam Syafi'i. Ya, dan 7 bulan, 8 bulan ternyata anaknya, istrinya gampang Pak diatur. Ya. Ada yang membingungkan betul Pak? Yang tadinya 5 juta keluarganya buatan kondisi yang baik, 4 juta pun juga masih belum baik, tapi 3 juta kok malah luar biasa, keberkahan, ketenangan. Maka disampaikan hal itu kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, kenapa kok bisa seperti itu? Maka kata Imam Syafi'i, wahai fulan, ketahuilah, sesungguhnya ketika dulu kamu bawa pulang 5 juta, sesungguhnya di dalam 5 juta itu ada nila, ada racun, walaupun hanya setitik, yang kemudian bercampur dengan sesungguhnya susu yang seharusnya kamu bawa pulang. Sehingga susu itu sudah campurannya nila, racun, masuk kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu terimbas dari apa yang kamu bawa pulang. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu kerjanya mati-matian, ya, orang uli-ulihan pagi, siang, sore, malam, kudune gaji ini piro Pak, ngerti niku. Tapi ternyata faktanya, misalkan aja kayak gini kerjanya kudune gajinya 10 juta misalnya.
Tapi ternyata kados pegawai-pegawai ini Sapari ngoten niku. Pegawai-pegawai negeri itu pulangnya cuma membawa pulang 3 juta. Maka artinya dia itu membawa tabungan-tabungan kebaikan 7 juta. Dan namanya tabungan itu pasti nanti akan dibawa pulang. Nggak tahu nanti akan dibedah, kalau bukan oleh dirinya, mungkin oleh anaknya, oleh cucunya. Kalau tidak di dunia ini pasti nanti dibawa pulang, dibedah di akhirat. Demikian juga sebaliknya nanti, Pak. Kalau kerjanya itu menak-menakan, asal-asalan, ya, mencari rezekinya Allah itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, dan kemudian dia membawa banyak pulang, kudune kerjanya itu pantasnya digaji 2 juta, tapi setiap bulan dia bawa pulang 3,5 juta, Pak. Maka dia itu sedang menabung 1,5 juta kejelekan. Dan tabungan itu nanti akan dibedah juga, Pak. Namanya tabungan. Kalau nggak dibedah dirinya, keluarganya, anak istrinya, cucunya, kalau tidak di dunia nanti di akhirat. Ya, inilah makanya kalau orang itu mengambil apapun, nggak kenal haram, nggak kenal halal, pokoknya dia dapat. Kalau dia pengen dapatkan yang haram, Pak, maka sama, Pak. Segala sesuatu puncaknya kejahatan itu adalah harta yang haram. Ya, maka monggo sifat-sifat yang ketiga tadi, ya, ragu terhadap rezeki pemberian Allah, berarti kita itu telah menghina kepada Allah. Kalau kita berani menghina kepada Allah, nanti Allah akan berikan sifat-sifat tadi. Kita akan gampangkan dalam mencari rezeki. Nggak peduli harta haram atau harta halal. Dan itu yang kemudian menjadikan diri kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak berkah dalam kehidupan kita. Wabillahi maqatan, Ibu Bapak sekalian, pesan Imam As-Sa'tibi sama-sama mengingatkan kepada kita, memaafkan, ridho terhadap apapun yang Allah turunkan kepada kita, dan yang ketiga adalah yakin terhadap apa rezeki yang telah Allah gariskan untuk kita. Dan insya Allah itulah yang akan mendatangkan sifat wali-walinya Allah untuk kita. Allah akan jadikan cintanya kepada kita, Allah akan jadikan sayangnya kepada kita, Allah akan lindungi kita sebagaimana ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Fussilat ayat 40. Innal ladina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan. Dan itulah bentuk cintanya Allah kepada kita. Demikian Ibu Bapak sekalian, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.